Oke, kita mulai saja ya. Selamat siang semuanya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, kali ini kita bicara mengenai apa namanya, teknik menggambar ya. Sudah kelihatan ya? Oke, kita mulai saja. Nah, sebenarnya secara umum teknik menggambar itu dapat dibedakan menjadi dua ya. Ada yang disebut dengan hand drawing ya, teknik menggambar dengan tangan ya, dan ada yang disebut dengan computer aided drawing ya, atau CAD gitu ya, CAD. Nah ini dengan menggunakan bantuan komputer tentunya. Nah sebenarnya apa sih manfaat advantages ya, keuntungan maupun kekurangan ya, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknik. Ada yang mau memberikan pendapat? Naomi Saya Pak, dulu ya, silakan. kalau hand drawing itu dia lebih sulit untuk diaplikasikan. Tapi kalau misalnya komputer drawing itu lebih mudah untuk diaplikasikan. Diaplikasikan maksudnya seperti apa ya? Digunakannya Pak, kalau hand drawing kan lebih butuh usaha. Kalau komputer kan kayak lebih mudah gitu untuk dipakainya. Mungkin maksudnya kalau hand drawing itu kalau untuk membuat sebuah gambar yang bagus ya, rapi itu harus keterampilan ya, perlu terus dilatih gitu kan ya. Ya Kalau Pak, lebih misalnya perlu penampilan. kalau misalnya computer drawing itu kan memang udah rapi ya, kalaupun ada salahnya ya tinggal dihapus gampang gitu kan ya. Ada lagi yang Ya, memberikan pendapat? Naomi, Iya, Pak. menurut kamu apa nih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing? Kalau hand drawing itu kerjanya takutnya misalkan kayak gambar pintu, misalkan pintu depan, pintu belakang, pintu samping itu dia sama gitu, Pak. Di sisi di itunya di pintunya itu sama, tapi kalau misalnya pakai hand drawing pasti ntar ada yang beda gitu. Nah, sedangkan kalau pakai komputer drawing itu tinggal di copy bisa di paste gitu. Oke. Terkait dengan kemudahan dalam hal copy paste dan ketelitian ya, benar. Kalau hand drawing itu Iya, Pak. mungkin ada sebenarnya bisa aja ya, karena kalau zaman dulu sebelum ada komputer itu ya teliti-teliti saja kan ya gambarnya, asalkan sesuai dengan skalanya gitu kan ya. Cuman memang kalau dalam hal kemudahan itu komputer itu jelas lebih mudah ya kan, karena dia menggunakan aplikasi untuk tadi copy paste ya, kemudian ketelitiannya juga kalau kamu tulis 10 cm ya pasti akan 10 cm gitu kan ya. Kalau kita mungkin ada milik-miliknya, miss-nya kalau dengan hand drawing gitu ya. Ada lagi kalau terkait dengan tadi kan terkait dengan kemudahan ya kan, terkait dengan apa tadi yang Leo aplikasi ya, caranya, keterampilannya gitu kan ya. Tapi sebenarnya sih masing-masing ini punya punya apa sih sebenarnya kelebihan utama dari hand drawing? Ada yang mau memberikan pendapat? Kelvin? mungkin kalau hand drawing itu Pak nggak bisa terjadi error gitu. Kalau komputer kan bisa mungkin aja terjadi error pas kita lagi gambar. Maksudnya error apa ya? Jadi kayak misalnya tiba-tiba nge-lag gitu Pak, kayak nggak Oh, jalan not responding. itunya ya. Itu karena kita memanfaatkan bantuan
komputer ya. Jadi Iya. ada limitasinya seperti itu. Hand drawing sebenarnya ya errornya juga bisa ada error ya. Errornya ya kita ngeblank gitu ya. Orang yang ngeblank untuk gambarnya gitu kan ya. Apa ya kelebihan utama dari hand drawing? Kenapa kok sampai sekarang itu ya saya pribadi ya dan banyak lah ya, banyak dosen-dosen, banyak ahli-ahli itu tetap perlu mengajarkan yang namanya hand drawing gitu ya. Kenapa? Terlepas tadi kan kekurangannya itu ya banyak ya sebenarnya ya. Tidak mudah ya kan, kalau sekarang dengan AutoCAD itu mudah, perlu keterampilan ya kan, perlu terus dilatih ya, kemudian ketelitiannya itu perlu benar-benar dipastikan ya, di-make sure gitu kan. Kemudian, tidak bisa kalau sudah salah itu ya hand drawing ya susah untuk diperbaiki. Kalau misalnya kita dengan CAD itu kan salah bisa di-undo ya kan, atau bisa dihapus tapi tidak perlu mengubah semuanya gitu ya, satu gambar, satu kertas gambar. Tapi kalau misalnya, zaman dulu, eee, belum ada aplikasi komputer ya kan, dengan memakai hand drawing, kalau ada yang salah ya harus revisi dari awal ya, yang bagian-bagian yang salahnya gitu kan ya. Sehingga itu juga mempengaruhi kerapian. Tapi kenapa kok, hand drawing itu tetap perlu diajarkan gitu loh, tetap perlu teknik ini tetap perlu dikuasai lah gitu ya, atau dikenal, oleh mahasiswa. Kalau dari, apa namanya, cost-nya mana yang lebih murah? Hand drawing, Pak. Ya, hand drawing bisa lebih murah ya, tapi kalau misalnya kayak, untuk satu gambar. Tapi kalau misalnya, apa namanya, proyek butuh banyak gambar kan, menjadi seorang drafter gitu kan ya. Ya mungkin dengan, CAD akan jauh lebih murah ya, meskipun mungkin kalian perlu membeli lisensi untuk CAD-nya itu sendiri gitu kan ya. Tapi kalau misalnya hanya proyek yang kecil-kecilan, tidak perlu banyak, apa namanya, banyak gambar yang perlu diproduksi, ya hand drawing akan lebih murah gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari sebenarnya itu hand drawing itu ya, meskipun dia itu highly technical ya, hand drawing itu, sifatnya itu sebenarnya itu adalah, dibutuhkan itu untuk, ketika kita itu sedang terutama ketika kita sedang sketching ya, men-sketch sesuatu itu kan memakai, tangan ya, konsep sesuatu. Bagi arsitek, bagi, drafter ya, bagi orang-orang, yang ahli gambar, ya mereka kalau misalnya ada ide, ada konsep untuk melakukan sebuah atau konsep terkait dengan sebuah bentuk bangunan ya, kan kemarin kita udah pelajari, pertama itu pasti akan selalu dimulai dengan sketch. Jadi langkah pertama itu pasti akan selalu dilakukan dengan hand drawing ya. Karena sketch dengan, alat bantu komputer, edit drawing bisa bisa aja, cuman ya percuma, ngapain gitu ya, karena sifatnya sketch itu sendiri apa, sifatnya sketch itu kan adalah memberikan informasi, bentukan secara preliminary gitu kan ya, awal dulu gitu ya, tanpa harus ada memenuhi unsur-unsur ketelitian, kerapian, dan lain sebagainya. Nah, hand drawing ini sangat, bentar ada ya. Hand drawing ini sangat berpengaruh terutama bagi orang-orang ya, ketika, kalian-kalian ya, ketika pertama kali itu akan men-sketch sesuatu ya. Dan sketch ini adalah langkah pertama dalam kita memproduksi sebuah gambar konstruksi. Dan hand drawing itu sendiri sebenarnya bisa menjadi karena sifatnya itu, terutama kalau misalnya masih gambar-gambar prelim ya, gambar-gambar pendahuluan, gambar-gambar awal sketching gitu ya, akan lebih cepat gitu ya dibandingkan kalau kita menggunakan, computer edit drawing gitu. Oke. Nah ini, tadi ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa, hand drawing itu sebenarnya memiliki, dengan hand drawing ya, kalau kita membandingkan gambar hand drawing dengan gambar CAD ya, itu akan terlihat ada ekspresi yang berbeda di antara keduanya. Nah ini sebenarnya ada yang mengatakan seperti itu juga gitu ya. Cuman ya mengapa itu bisa terjadi? Karena kalau misalnya hand drawing ya, terutama misalnya gambar-gambar sketch atau gambar
bangunan ya, tapi dengan teknik hand drawing yang ada arsirannya, ada bayangnya, ada tebal tipisnya lines ya, itu akan memberikan ekspresi objek yang berbeda dibandingkan dengan computer aided drawing gitu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh hand drawing ya. Ini saya ambil dari IG-nya Pak Abimantra. Pak Abimantra ini dulu desain arsiteknya di kita ya. Nah, ini adalah contoh hand drawing-nya beliau gitu ya. Yang kemudian tentu dia tambahkan dengan warna gitu ya, pewarnaan dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan urbanisasi ya di Bali ya, kalau nggak ya di Bali ya kan. Bagaimana? Nah, sebenarnya ini adalah sketch, ya kan, sketch. Tapi ya sketch-nya ini pun sudah termasuk sketch yang lumayan detail ya, karena ada detailing ya, dan ada apa konsep-konsep informasi-informasi di sini yang ditambahkan di dalam gambarnya ya. Nah, ini juga adalah gambar ya, gambar hand drawing Pak Abi ya, dengan tangan ya, tapi ini adalah untuk rumah ya, rumah tinggal. Gitu. Kalau mau dibilang rapi ya rapi juga gitu kan ya. Cuman memang ada beberapa pembeda lah kalau misalnya dibandingkan dengan gambar dengan CAD ya. Bisa kita lihat dari tulisannya ya kan, tulisan angkanya ini, dimensinya ini tidak tidak rata ya, selevel gitu kan ya. Kemudian garis-garisnya, tarikan garisnya ya, ini ada yang tebal, ada yang tipis gitu kan ya. Nah, ini menunjukkan ini adalah hand drawing ya, bukan apa tadi CAD drawing. Nah, itu tadi sekarang saya membedakan untuk sebelum kita UTS ini adalah hand drawing ya untuk kalian, dan setelah itu nanti CAD ya dengan AutoCAD. Nah, sekarang kalau kita mau hand drawing ya, tentu kita perlu mengenal beberapa alatnya ya, atau bahan yang diperlukan. Salah satunya itu adalah tracing paper ya. Tracing paper itu adalah jenis kertas yang translucent ya. Jadi transparan gitu ya. Dan banyak desainer ya seperti di bidang engineering ya, seperti di civil engineering ya, architects, construction engineering ini menggunakan kertas ini ya, kertas kalkir ya. Salah satu jenisnya itu kalkir untuk menggambar gitu ya. Dan biasanya menggambarnya gimana gitu ya. Ya bisa langsung di atas kertasnya itu dikasih digambar pensil dulu, kemudian baru diberikan rapido ya, atau diciplak ya. Kalau ini kan seperti yang terlihat di foto ini ya, di presentasinya ini layar itu dia menciplak dari gambar yang ada di belakangnya ya, kertas gambar yang di belakangnya. Nah, selain untuk digunakan juga untuk bidang-bidang engineering ya, tracing paper ini juga dibutuhkan untuk filmmaking proses ya. Itu mereka juga menggunakan tracing paper. Tapi ya sekarang seperti yang kita ketahui dengan perkembangan software ya, tentu akan ada peralihan seperti itu gitu ya. Nah, kertas tracing paper ini ya tentu memudahkan bagi desainer ya untuk menyelesaikan proyek mereka ya, karena tadi kita dapat menciplak dengan mudah sebuah gambar ya yang sudah dan ini biasanya kertas kalkir ini adalah untuk gambar final ya. Next itu ada rapido ya untuk menggambarnya. Sebenarnya ya rapido ini ya fungsinya mirip pensil gitu ya, untuk menggambar garis, memberikan keterangan, informasi di dalamnya gitu kan ya. Tapi berbeda dengan pensil ya, karena kalau pensil itu kan menggunakan grafit ya, karbon ya di dalamnya. Tapi kalau rapido itu menggunakan permanent ink ya, tinta yang permanen. Nah, rapido ini ukurannya berbeda-beda ya, dan sudah disesuaikan dengan standar ISO ya. Nah, ini contohnya ya, stapler. Secara umum, rapido ini digunakan dalam gambar-gambar keteknikan ya,
seperti teknik mesin, teknik elektro, konstruksi ya, sivil, arsitektur. Nah, ini menggunakan Rapido ya, karena ya pasangannya dengan kertas kalkir tadi ya. Nah, bagi drafter, pengetahuan untuk menggunakan Rapido ya sebagai alat gambar ini sangat penting ya, karena mereka akan membutuhkan ketika menggambar mereka membutuhkan ukuran yang berbeda dari Rapidonya ya. Ada yang ini seperti di gambar ini ada yang 0,1, 0,13, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 sampai 2 ya. Nah, ini adalah ukuran dari mata penanya Rapido gitu ya. Dan ini digunakan karena ya ada berbeda-beda ya mau menggambar dinding, garis dinding, memberikan garis objek, lines gitu ya. Itu beda-beda ya penggunaannya mau yang mana gitu kan ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari Rapido ya. Jadi seperti terlihat di gambar di samping ya, Rapido ini ada nomor 2 itu adalah kepalanya ya, bagian luar, 3 itu dalamnya ya, 4 itu tutupnya, 5 itu adalah kuncinya ya, 6 itu tabung tintanya ya untuk kita ngisi tintanya kalau udah habis ya, 7 itu rumah penanya, 8 itu penanya ya, 9 itu tangkainya ya untuk kita pegang. Nah, bagaimana cara menggunakan Rapido ya? Secara umum ya kita menempelkan mata Rapidonya itu ke area yang mau kita gambar ya, dan jangan terlalu lama ya meletakkan di satu titik ya, diam aja gitu ya, jangan, karena takutnya itu melebar ya tintanya ya. Nah, karena ujung atau mata Rapido ini menempel pada kertas ya, tinta akan mengalir keluar ya. Dan untuk ketika kita mulai gambar, posisi Rapido itu diusahakan membentuk sudut 60 sampai 80 derajat ya. Jadi jangan tegak lurus ya. Kalau tegak lurus cepat keluarnya gitu ya. Kemudian ketika kita menarik garis dengan Rapido ya, itu harus dilakukan secara perlahan dan constant speed ya. Jadi kecepatannya tetap, jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat nanti tintanya akan keluarnya beda ya, menjadi tipis misalnya ya. Kemudian usahakan itu kalau dibandingkan kalau kita menggambar dengan pensil, maka menggambar dengan Rapido itu akan lebih lambat daripada kita menggambar dengan pensil gitu ya. Nah, ini tentu tujuannya adalah untuk dapat equal line ya. Jadi tebalnya garis itu sama, equal ya. Nah, karena tinta Rapido ini mengalir ya secara konstan, maka harus dibarengi dengan kita menarik garis Rapido itu dengan kecepatan yang konstan juga ya. Jangan terlalu cepat, terlalu lambat gitu ya. Kemudian ketika kita menarik garis Rapido terlalu cepat, tadi yang saya bilang, garis yang timbul itu akan menjadi tidak sama ya, menjadi semakin kecil ya. Kalau misalnya terlalu lambat juga akan menjadi terlalu tebal, blocking namanya ya. Nah, ketika kita menarik garis Rapidonya, pena Rapidonya, usahakan itu satu tarikan ya. Jangan selalu hindari kita maju mundur ya. Kalau misalnya kita sketch kan sering maju mundur gitu kan ya, atau apa. Itu jangan ya, atau apalagi menimpa gitu ya, akan menjadi tambah tebal ya, sehingga ketebalan dari garis yang dihasilkan itu tidak sama gitu ya. Maka usahakan selalu satu tarikan gitu ya. Nah, jika tintanya itu keluarnya itu kurang lancar ya, tidak normal ya, maka angkat Rapidonya dan digoyang-goyangkan aja secara horizontal ya, sebelum kita gunakan lagi. Nah, kalau masih tidak kurang lancar ya ulangi lagi gitu ya. Ketika gambar biasanya akan ada sisa-sisa tinta ya yang stuck
di dalam mata rapido. Nah ini harus dibersihkan ya, itu yang membuat tidak lancar keluar ya. Jadi bersihkan aja dengan menggunakan tisu gitu ya. Oke, saya lanjutkan dengan modulnya. Nah ini tadi saya lanjutkan dengan modulnya ya. Di modulnya ini ya tadi ya kita mengenal, ini modul pertama itu pengenalan alat gambar dan penggunaannya. Nah ini ada alat gambarnya itu adalah tadi kertas gambar ya. Jenis kertas itu ada kertas manila, kertas pada larang, streaming, roti, dan kalkir. Yang umumnya kita gunakan itu kertas kalkir ya. Karena sebenarnya kelima-limanya ini punya sifat yang sama ya, transparan ya. Cuman yang umum kita gunakan adalah kertas kalkir. Nah ini kertas pada larang, manila, streaming, roti, kalkir. Sorry, yang transparan itu hanya kertas roti dan kertas kalkir ya. Kertas manila itu sifatnya seperti ini ya, tidak putih ya. Pada larang itu mirip seperti kertas HVS ya. Streaming itu ada bloknya gitu ya. Nah kemudian ukuran kertas. Ukuran kertas itu yang paling besar itu adalah A0 ya. Jadi A0 itu sebenarnya mendekati 1 meter persegi ya dengan perbandingan akar 2 banding 1 untuk panjang dan lebar. Nah, untuk ukuran A1 itu diperoleh dengan membagi ukuran A0 ya menjadi 2 dan demikian seterusnya ya. Jadi ini kalau kalian mau lihat ya, kertas yang biasa kita pakai A4 kan ya, ukuran A4. Nah, A4 ini adalah 2 kalinya A5 sebenarnya. Kemudian kalau untuk gambar ya, gambar konstruksi, umum sekali kita menerima gambar dalam ukuran A3 ya, A3. Nah, A3 itu adalah 2 kalinya A4 gitu ya. Kemudian ada A2 2 kalinya A3 dan A1 2 kalinya A2 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau menggambar? Usahakan menggunakan meja gambar ya. Meja gambar kalau kalian butuh ya, di Podomoro itu kan ada ya meja gambarnya di Prodi Arsitek, itu bisa kalian ke sana untuk meminjam ya. Nanti bisa hubungi saya untuk saya mintakan apa namanya, ruangan ya untuk dipinjamkan untuk kalian mengerjakan tugas menggambarnya. Tapi kalaupun misalnya tidak perlu ya nggak apa-apa ya. Cuman tetap usahakan di area yang rata ya, rata mejanya, kemudian tidak ada bolong-bolongnya, tidak ada garis-garisnya, karena itu akan mempengaruhi ketika kalian akan menarik garis rapidonya, gitu ya. Nah ini cara penempelan kertas ya di atas meja gambar yang non magnetik. Ada meja gambar yang magnetik ya, itu tidak perlu pakai isolasi ya, tapi dia pakai magnet untuk menempel-nempel ke 4 sisinya gitu. Karena ini bukan apa namanya, bukan meja gambar yang magnetik ya, pakainya bisa pakai isolatif ya. Isolatifnya pakai yang isolasi kertas ya, yang tidak menempel terlalu kuat di kertas sehingga ketika kalian akan membukanya itu tidak mengakibatkan rusak ya pada kertas kalkirnya gitu ya. Pensil gambar. Pensil gambar itu adalah alat yang untuk menggambar ya. Nah ini memang biasalah ya, ada pensil batang dan pensil mekanik ya. Nah ini umumnya kalau kita mau menggambar sebuah gambar ya kita gambar dulu di kertas HVS ya dengan menggunakan pensil ya, pensil. Nah, kemudian baru setelah itu kita transfer ke kertas kalkir ya kan. Untuk dengan cara tadi dijiplak gitu ya dan dipakai pen rapido ya. Nah, ini adalah jenis-jenis jenis-jenis pensil ya yang kita ketahui, ada H, ada B ya, ada HB ya, ada F. Nah ini itu apa yang dimaksud dengan H itu adalah hard ya, keras gitu kan ya. Kemudian sedang ya,
mulai dari 3H sampai ke B ya. B itu lunak sebenarnya ya sifatnya. Jadi pensil 2B, 3B itu sifatnya lunak ya. Nah, untuk mendapatkan garis dengan ketebalan merata dari ujung ke ujung, maka kedudukan pensil sewaktu menarik garis itu miring ya, seperti tadi 60 sampai 20 derajat lah. Nah, ini rapido ya. Rapido itu dengan menggunakan tinta tadi ya. Nah, ini tadi ketebalan rapido ya. Cara pemakaiannya sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian ada penggaris ya. Penggaris yang sering digunakan itu adalah penggaris T dan penggaris segitiga ya. Ini seperti ini bentuknya. Kemudian ada jangka ya. Jangka itu alat gambar yang digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara menancapkan salah satu ujung batang pada kertas gambar sebagai pusat lingkaran dan yang lainnya berfungsi sebagai pensil ya untuk menggambar garis lingkarannya. Kedudukan pena tarik sewaktu menarik garis sebaiknya miring 60 derajat terhadap meja gambarnya ya. Ini jangka. Kemudian ada penghapus dan alat pelindung penghapusnya ya. Kemudian ada alat penunjang ya, busur ya, busur derajat. Kemudian sablon huruf dan angka. Karena kan kalau misalnya kita mau menulis katakanlah di kertas gambarnya itu nama atau judul ya, judul gambarnya, oh denah lantai 1. Nah, kan tidak dengan tulisan tangan biasa gitu kan ya. Tapi dengan sablon huruf dan angka ini gitu ya. Tulisnya ya. Ini ada berbagai ukuran disesuaikan untuk ditulis di sana gitu ya. Kemudian mal lengkung ya. Mal ini untuk membuat garis-garis lengkung yang tidak dapat dibuat dengan jangka gitu ya. Nah, ini biasanya satu set itu terdiri dari 3 jenis mal. Dan ada mal bentuk juga ya. Nah, ini bentuk seperti ini. Ini biasanya bisa kalian cari kok ya di secara online juga banyak gitu ya. Kemudian ini meja gambarnya ya, ini contoh meja gambar yang magnetik ya. Jadi apa? Sifatnya langsung nempel gitu ya. Magnet. Daun meja ini ada daun meja dari papan non magnetik, ada yang berlapis magnetit dan ada yang kaca ribbon ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kriteria hasil gambarnya ya? Setidaknya itu terdapat 3 kriteria hasil gambar yang baik. Yang pertama itu kriteria lengkap, yaitu semua keterangan diberikan atau dituliskan ya di dalam gambar. Kemudian yang kedua itu adalah kriteria kerapian ya. Artinya ya memang rapi ya. Kualitas menarik gambarnya itu baik, konsisten, tidak ada tebal tipis yang mengganggu gitu ya. Kemudian kriteria bersih ya. Hasil akhir dari gambar itu bersih ya, dalam hal presentasi gambarnya itu bersih. Tidak ada bayang-bayang kotor gitu kan ya. Itu sebenarnya kalau kita menggunakan Rapido pun kita masih bisa itu ya untuk menghapusnya ya dengan penghapus Rapido gitu kan ya, atau dengan dikikir gitu kan ya. Tapi sebaiknya bentar ya. Nah, jadi ini adalah 3 kriteria hasil gambar yang baik ya. Next, kita belajar mengenai proyeksi ortografik ya. Di sini kita mengenal yang disebut dengan gambar aksonometri atau isometri. Ya. Teknik proyeksi, apa sih aksonometri atau isometri itu? Itu adalah teknik proyeksi yang menunjukkan 3 dimensi dari sebuah objek dalam satu tampak. Kelebihannya ya tentu mudah dipahami ya, karena kita melihat gambar itu secara 3D kan. Oh, gambarnya seperti ini nih, bendanya seperti ini gitu kan ya. Kekurangannya apa? Terjadi distorsi bentuk dan ukurannya ya.
terus ukuran-ukuran dari bendanya gitu ya. Karena apa? Karena panjang ini ya belum tentu sama dengan ukuran yang sebenarnya yang diinginkan gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari gambar aksonometri itu gitu ya. Kemudian ada gambar 2D ya, gambar yang tampak 2D. Nah, ini adalah teknik proyeksi yang menampilkan sebuah objek dalam 2 dimensinya ya. Kelebihannya tentu menampilkan bentuk dan ukuran yang tepat dari sebuah objek. Oh, panjang sisi kanannya ya seperti ini gitu ya. Tingginya ya seperti ini gitu kan ya. Kemudian kekurangannya tentu membutuhkan banyak latihan untuk dalam hal membaca gambar. Nah, keduanya ini penting tekniknya ini ya. Satu lagi ini ortogonal ya. Ya, ortogonal. Tapi di antara kedua ini ya, yang isonometri dan 2D, yang paling umum digunakan ya dalam gambar konstruksi itu yang mana? Yang paling sering? Ada yang tahu? Multi-view, Pak. Multi-view ya, tampak 2D-nya gitu ya. Oh, gambar denah ya tadi seperti denah itu kan tampak 2D dari tampak atas gitu ya. Kemudian potongan juga tampak 2D gitu ya. Potongan kanan, potongan kiri gitu ya, AA gitu ya, BB. Dalam dokumen gambar itu bisa jadi ditampilkan gambar isometrinya seperti ini ya, gambar yang menampilkan 3D ya. Itu tetap perlu ditampilkan, hanya saja tentu gambar 3D-nya ini adalah hanya hanya memberikan membantu pemahaman bagi drafter atau bagi orang-orang yang membaca gambar konstruksi tersebut. Tapi kalau kita kemudian mau membuat sebuah bangunan ya di lapangan, ya kita harus mengacu ke gambar yang 2D-nya ya, multi-view-nya. Untuk apa? Karena ukuran-ukuran itulah yang digunakan, ukuran-ukuran itulah yang tepat gitu ya. Nah, untuk bisa tadi ini dari mengawinkan ya antara gambar 2D multiview dengan tadi gambar isometrinya, maka kita perlu mempelajari teknik ya ortogonalnya ya. Nah, ini contohnya nih ya. Ini ada yang warna ini kan adalah objeknya ya, objeknya. Bentuknya seperti apa ya? L lah ya, L. Nah, ini kemudian kalau kita gambar dalam gambar konstruksi ya, ini dapat kita pecah menjadi 6 sisi sebenarnya ya. 6 sisi, atas bawah kanan kiri samping ya, depan belakang gitu ya. Nah, cara kita melihatnya atau menggambarnya ya seperti ini ya. Oh, tampak depan itu adalah menjadi tampak depannya itu adalah seperti ini gitu ya. Karena dia melihat sisi bagian ini dan sisi bagian ini gitu kan. Tampak bagian atas ya ini ya, melihat dari sini dan melihat dari sini gitu ya. Dan tampak bagian kanan ya begini, L gitu ya. Dia lihatnya begini. Oke. Nah, di sini juga dalam hal teknik menggambarnya itu kita juga mengenal precedence of line ya. Jadi ini melihat hierarki dari line-nya itu seperti apa. Mulai dari visible line ya, garis yang terlihat untuk benda yang terlihatnya ya. Kemudian ada hidden line, ada center line yang kita buatnya. Nah, contohnya seperti ini nih ya. Objeknya seperti ini. Kalau misalnya kita buat multi-view-nya kan ya seperti ini ya. Tapi kemudian di sini tentu kita buat visible line-nya dulu ya, objek line-nya dulu. Kemudian ini tampak atasnya seperti ini ya, tampak atasnya. Ini tampak sampingnya ya kan, tampak sampingnya. Kalau dari tampak sampingnya begini ya, kita lihat dari sini. Ini kan ada kelihatan yang ini, yang sisi ini. Ini adalah ini kan area ini ya. Sisi ini
itu sebenarnya menggambarkan sisi pertengahan yang di sini, ya, yang ini. Ada lubangnya gitu ya. Dan yang ini adalah yang bawahnya gitu ya, padat. Nah, yang lubangnya karena ada lubang, jadi dia diberikan garis putus-putus ya, hidden line, garis putus-putus di sini. Ya. Kemudian diberikan lagi garis center line, tengah ya, di sini. Ini juga sama nih. Ini ada tengah-tengahnya. Nah, kalau yang ini kan kebagi dua ya. Ini kebagi dua, sisi satu, sisi dua, satu, ini dua. Kemudian ada tengah-tengahnya ini yang lubangnya nih, ya. Oke. Nah, sekarang untuk membuat hidden line juga tidak langsung gampang aja buat gitu ya. Tapi kita ada apa namanya kesepakatan ya, kesepakatan. Jadi hidden line itu harus join ya, harus gabung dengan visible line-nya ya untuk yang pertamanya. Nah, misalnya ini ya. Jadi ini join line-nya ini harus nyambung ya, nyambung dengan visible line-nya ya. Ini kan tampak dari sini ya. Tampak dari sini ya kan. Kelihatan begini nih ya. Katanya begini. Nah, ini kalau ada hidden line-nya. Oh, di sini nih hidden line-nya yang belakangnya ini kan. Hidden line-nya ini. Nah, ini maka dibuat begini nih, putus-putus seperti ini ya. Tapi putus-putusnya tidak boleh seperti ini ya. Tapi dia harus nyambung dengan visible line-nya di sini ya. Kalau yang untuk belakangnya boleh di leave ya. Ada space-nya. Nah, beda lagi kalau misalnya itu adalah bentuknya itu lingkaran ya. Lingkaran, bulat ya, lengkung. Nah, ini harus justru diberikan space ya untuk visible line-nya. Tidak nyambung langsung dengan visible line-nya ya, untuk hidden line-nya. Oke. Nah, ini juga sama ya, corner ya, membentuk L ya, siku ya, ataupun T ya, kalau dia memang sudut-sudut gitu ya. Tidak seperti ini. Ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya tanpa atas ya, tanpa depan, tanpa kanan, tanpa kiri, tanpa bawah ya. Belakang nggak dikasih. Nah, untuk membuat ini ya, memecah ini ya, memecah ini menjadi apa namanya? Memecah ini menjadi multi view ya. Ini ada kita sebut dengan metode proyeksi ya. Ada proyeksi yang first angle projection dan ada yang third angle projection. Keduanya itu akan menghasilkan gambar yang serupa ya sebenarnya, cuman beda perspektifnya aja, mulai dari melihatnya dari yang mana nih. Yang first angle projection ini adalah Europe style ya. Kalau third angle itu adalah US style. Kalau first angle ini simbolnya seperti ini ya. Simbolnya seperti ini. Ini simbol first angle. Kalau third angle itu simbolnya seperti ini. Nah, ini simbolnya. Kebalik ya. Jadi objeknya dulu baru perspektifnya gitu ya. Oke, harusnya ada videonya sebentar.
Share dulu. Sudah kelihatan ya? Dan kalau ini adalah first angel projection ya. Jadi bagaimana dia seolah menembus gitu ya, menembus dari objeknya itu, gitu ya. Kemudian ditarik menembus dari objeknya. Ini hasilnya ya, front view, bottom, top, left, right ya, sama rear ya, belakang. Nah ini adalah apa namanya, penempatannya ya. Tadi kalau view-nya itu adalah front view, maka ditaruh di center position ya, yang tadi nih centernya ya, di sini centernya. Kemudian kalau dia top view, taruh di bottom ya, bawah. Kemudian kalau misalnya dia bottom, tentu taruhnya di atas ya. Bottom view taruhnya yang di atas, posisinya. Left side itu taruhnya di right side ya. Kemudian right side itu taruhnya di left side. Kalau third angle ini ya seperti mengelupas saja ya, kupas gitu ya. Top ya tetap di top gitu ya, front ya tetap di front, belakang ya belakang, kanan ya kanan, kiri ya kiri gitu ya. Jadi dia mengelupas gitu ya istilahnya. Nah pemilihan antara mau pakai yang third ataupun first ya terserah ya, mau yang mana gitu ya, asalkan memang disampaikan nih pakai yang third atau yang first angel projection ya. Karena apa? Karena sebenarnya hasilnya akan sama aja gitu ya. Asalkan membacanya benar. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan?